Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syafira dengan NIM 2021 dari kelas A Prodi Ekonomi Syariah semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan membacakan resume materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mata kuliah pengantar akuntansi. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Materi yang kedua yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, proses akuntansi. Ada beberapa proses akuntansi. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran data. Yang kedua, proses dan pelaporan. Yang ketiga, laporan akuntansi. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Yang kelima, proses akuntansi. Materi yang selanjutnya yaitu proses pencatatan akuntansi. Prosesnya yang pertama yaitu transaksi keuangan. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Yang ketiga, penjurnalan. Yang keempat, posting buku besar. Yang selanjutnya, pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan, menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Yang selanjutnya yaitu karakteristik proses penyesuaian. Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, mereka mengasumsikan bahwa umur ekonomis dari suatu bisnis dibagi dalam periode apa pendapatan dan biaya usaha akan dicatat. Terdapat dua metode pencatatan, yaitu accrual basis of accounting dan cash basis of accounting. Yang selanjutnya itu proses penyesuaian. Pada akuntansi berbasis accrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan penyesuaian. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu beberapa biaya tidak dicatat secara harian. Alasan kedua, beberapa pendapatan dan beban yang terjadi di masa yang lalu bukan merupakan transaksi terpisah atau saling berkesinambungan. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beberapa mungkin belum dicatat. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, accrued revenues atau piutang pendapatan. Yang keempat, accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya yaitu tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan proses penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi, karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh penjelasan. Yang selanjutnya, daftar saldo disesuaikan. Tujuan daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. Yang selanjutnya, analisis dan interpretasi keuangan atau analisis vertikala. Analisis vertikala adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama
berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya fungsi akuntansi, yaitu sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan akun yang tepat untuk aset tertentu. Yang selanjutnya tujuan akuntansi. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Materi yang selanjutnya proses siklus akuntansi. Proses siklus akuntansi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap pencatatan bukti transaksi. Yang kedua tahap pengiktisaran. Yang ketiga tahap laporan. Selanjutnya penyelesaian siklus akuntansi. Penyelesaiannya juga ada 3. Yang pertama yaitu neraca lajur, yang kedua jurnal penutup, yang ketiga jurnal balik. Yang selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam ranges menyiapkan laporan keuangan. Materi yang berikutnya tentang tahapan menyiapkan kertas kerja atau worksheet. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada pada kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo tiap masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Yang berikutnya yaitu tahapan jurnal penutup. Yang pertama yaitu mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer jumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun modal. Materi yang berikutnya yaitu tentang jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan jurnal balik, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau hitung akrual atau hutang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban, bukan sebagai aset atau prepaid. Yang keempat, pendapatan diterima di muka, mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai hutang. Materi yang berikutnya yaitu definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang atau APD adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagangan tanpa adanya proses produksi. Akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan dagang memiliki perbedaan perhitungan akuntansi dengan perusahaan jasa, di mana perbedaan tersebut akan mempengaruhi seluruh perhitungan akun perusahaan secara umum. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Ada 5 ciri-cirinya, yaitu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang kelima, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Selanjutnya, tujuan akuntansi secara umum, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan.
Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, utang, serta modal. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu laporan tersebut. Selanjutnya, tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan hanya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya untuk perubahan harta dan kewajiban. Yang kelima, menggunakan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Seri selanjutnya yaitu pengertian persediaan akuntansi. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan yaitu berikut jenis-jenis persediaan menurut para ahli. Persediaan menurut Barituan 2018, yang pertama yaitu bahan baku dan penolong, yang kedua supplies pabrik, yang ketiga barang dan proses produk selesai. Sedangkan persediaan menurut Stitch yaitu pada tahun 2009, bahan baku atau raw materials, barang dalam proses atau work in process, barang jadi atau finished good. Dan selanjutnya yaitu metode pencatatan persediaan akuntansi. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik atau fisik, perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.